Selamat datang Sobat Operator Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada handphone Xiaomi Poco X3 ya. Ini Poco X3 dan kasusnya handphone ini mati total sehabis terkena air ya. Untuk handphonenya sendiri ini masih mulus sekali. Kemudian di sini bisa kita lihat ya. Di kamera belakang di sini masih berair, masih ada embun paginya ya. Dan kemudian kita nyalakan, tidak mau menyala, lalu saya coba colok casan. Di sini tidak ada tanda-tanda pengecasan, tetapi ada lampu bleed yang mengedip seperti ini ya. Oke, sampai di sini kita anggap saja handphone ini mati total akibat terkena air, dan kita akan bongkar handphonenya. Apakah ada yang konslet, ada yang short ya, tentu saja kita tidak tahu. Kita bongkar saja. Dan buat teman-teman pemula khususnya di sini kita ambil dari sisi positifnya saja ya, atau kita bisa belajar membongkar Xiaomi Poco X3 ini. Barangkali teman-teman ingin mengganti baterai sendiri ataupun mengganti konektor cas sendiri ya. Jadi kalau kita tahu cara membongkarnya, tentu saja dari hal-hal yang ringan, misalnya ingin mengganti baterai sendiri ataupun konektor cas sendiri, itu kita bisa lakukan ya. Kita panasi seperti ini untuk backdoornya, karena backdoornya ini menggunakan lem ya. Kita harus lepaskan backdoornya dulu, baru di dalamnya nanti kita ketemu baut ya. Kita panasi saja sampai merata. Dan kemudian kita bisa gunakan pick seperti ini seng ya, plat seperti itu tipis. Kita cari celah seperti ini. Kalau sudah renggang, kita bisa lanjut menggunakan mika tipis dari plastik agar backdoornya aman, tidak lecet ya. Kita bisa gesrek seperti ini pelan-pelan. Lalu bagian sini ini agak sedikit keras ya. Oke, aman, kita intip aman, tidak ada apa-apa yang berbahaya, kosong bagian bawah. Kita lanjut gesrek bagian sini. Dan jangan sampai ke atas dulu ya, kita bisa stop di bawah tombol power ya, ini bawah tombol power, karena ini dia sekaligus pinjer ya. Di dalamnya pasti ada fleksibel, jadi harus hati-hati di sini, takut nanti fleksibel dari pinjer sidik jarinya ini terkelupas, sobek atau putus. Pelan-pelan saja seperti ini, jangan sampai menusuk terlalu dalam. Kita intip saja kalau kita tidak tahu posisi fleksibel dari pinjernya di mana, bisa intip seperti itu ya. Nah, sudah kelihatan. Oke. Kemudian kita bisa lanjut bagian atas, kita bisa panasi lagi. Jadi backdoornya ini terbuat dari mika plastik ya, agak sedikit tipis ya, jadi hati-hati, takut patah atau pecah atau bagaimana ya. Yang pasti kalau masih keras lemnya kita panasi lagi. Bagian sini pelan-pelan saja sedikit. Kita dari sebelah sini saja ya, yang aman, tidak ada fleksibelnya. Ini masih lumayan keras. Dan di bagian atas ini lemnya sampai ke dalam ya, di apa namanya itu, lingkaran tempat kamera itu sebelahnya pada dilem ya. Jadi pelan-pelan saja. Kalau masih lengket kita bisa panasi lagi. Oke, kita lanjut, kita gesrek lagi. Jadi sekali lagi di sini buat teman-teman, kita mengerjakan handphone Poco X3 ya, atau Xiaomi Poco X3. Kasusnya habis terkena air, mati total. Dan kata yang punya handphone ini,
belum lama ya, kurang lebih 2-3 jam kemudian dibawa ke counter saya. Ya, kita bongkar saja ya, mudah-mudahan belum terlalu parah karena baru 2-3 jam. Nah, ini sudah terlepas seperti ini. Yes, sudah terbuka, dan ini fleksibel yang tadi saya bilang ya, fleksibel dari pinjer sidik jari ini. Aman, tidak kena kesrekan ya. Kita lepaskan seperti ini. Mudah-mudahan masih aman dan tidak ada masalah yang parah ya. Oke, di sini bisa kita lihat handphonenya masih tersegel atas bawah. Lalu airnya lumayan banyak ya, ini bisa kita lihat basah masih. Kita bersihkan saja. Jadi biasanya kalau kasus yang terkena air belum lama itu masih aman ya, kecuali sudah berhari-hari gitu, itu parah, sudah tidak bisa tertolong biasanya. Nah, ini kita lepaskan bautnya satu persatu, kemudian nanti kita bongkar, kita bersihkan, kita keringkan semuanya dari casing, soket, mesinnya dan lain sebagainya ya. Oh, ini agak keras sebentar. Apakah di bawah stiker IMEI ini ada bautnya? Coba kita cek ya, kita juga belum pernah membongkar handphone ini. Nah, ini coba kita cek apakah ada bautnya. Ini stiker IMEI ya, kita bisa kletek seperti ini. Ternyata tidak ada baut, berarti pengaitnya saja. Oke, sudah terlepas. Dan kita lepaskan dulu soket baterainya ya, biar aman. Oke, kemudian ini kameranya dia satu rangkaian di sini ya, ada modulnya ya, masih nempel di modulnya ya. Dan ini yang ada embunnya di kamera yang utama ya. Kita lepaskan semua saja soket-soketnya, kemudian kita bersihkan ya. Jadi di sini tugas kita tinggal membersihkan saja, kemudian mengecek apakah ada yang konslet, dan yang konsletnya itu di sebelah mananya, karena handphone kena air bisa di mana saja ya biasanya. Mudah-mudahan ketemu ya, ini banyak airnya. Nanti kita akan bersihkan satu persatu, semuanya kita bersihkan, semuanya kita keringkan agar lebih kering. Jadi kita fokus di bagian atas saja. Ini airnya lumayan banyak ya, kita bisa bersihkan. Jadi di sini kita juga bisa ambil sisi positifnya ya, ambil sisi positifnya. Jadi sekurang-kurangnya kita tahu cara membongkar Xiaomi Poco X3 ini ya. Kita bisa bersihkan semuanya. Nanti soket-soket juga harus kita bersihkan ya, kita sikat gunakan thinner untuk konektor-konektornya, soket-soketnya ini semuanya, dan pastikan semuanya aman, tidak basah, tidak ada yang korosi. Ini tadi kita lihat juga soket-soketnya masih lumayan bersih ya, tidak ada yang korosi parah sampai putus jalur seperti itu. Ini kita panasi dulu bagian frame-nya atau tulangannya ini, kita pastikan bersih dari air, sudah kering ya. Jadi biasanya untuk kasus handphone terkena air itu untung-untungan ya. Dan kalau jeda waktunya dari sehabis terkena air itu belum lama, masih hitungan jam, itu biasanya masih selamat ya. Kita buka bagian bawah, PCB bawah ya, atau PCB boot bawahnya ini kita buka. Kita pastikan semuanya juga harus bersih dari papan konektor casnya atau segala macamnya. Kita bisa keringkan semua ya. Ini fleksibel, soket fleksibelnya kita bisa bersihkan. Kemudian
PCB bawahnya ini bisa kita lepas dan kita bersihkan ya. Mudah-mudahan ada cuan ya, karena untuk kasus terkena air seperti ini cara pengerjaannya lumayan lama dan ribet ya. Kita harus bersihin, ngecek satu persatu bagian mana saja yang korosi, yang konslet ya. Ya kita jalanin aja, kita namanya juga pekerjaan ya. Mudah-mudahan ini ada cuan. Kita pastikan bersihkan. Kemudian ya ini juga kita lap, kita bersihkan. Kita bersihkan sampai kering ya. Kita gunakan blower, kita panasi agar kering. Jadi semua perlengkapannya juga harus kita pastikan sudah kering, sudah tidak ada air. Oke, kemudian modul kameranya ini yang tadi kelihatan ada bercak airnya ya, masih ada embunnya tadi. Kita bisa bersihkan. Kita bisa gunakan cotton bud sebentar, kita cari yang bersih. Kita bersihkan seperti ini, dan untuk soketnya di sini saya lihat soket kameranya masih aman, masih kinclong ya. Lalu kita bisa panasi ya, panasi seperti ini agar air-airnya ini kering ya dan bersih. Jadi di sini kita butuh ketelitian, ketelatenan ya untuk membersihkan airnya. Semua komponen, semua perlengkapannya harus kita bersihkan. Nah, ini penutup mesinnya juga masih basah, kita bisa keringkan dulu. Jadi memang harus teliti ya, harus teliti, harus telaten dan sabar. Oke, dan kemudian kita fokus di mesinnya ya. Kita fokus di mesinnya, preteli semua untuk kameranya. Kemudian kita bisa bersihkan gunakan thinner. Dan ini yang saya lihat di sini belum ada yang korosi, hanya sekedar berjamur saja sedikit di titik-titik tertentu ya. Jadi belum korosi sampai menghitam, sampai jamuran seperti itu, parah ya. Tetapi ini masih kinclong, mudah-mudahan selamat. Hanya di titik-titik tertentu itu ada jamurnya sedikit saja, dan itu biasanya masih aman karena tidak menyebabkan korosi dan tidak menyebabkan putus jalur ya. Ya mudah-mudahan aman, karena baru 2-3 jam kata yang punya habis terkena airnya. Oke, kita teropong, aman, kinclong dari sini, soket LCD, kamera dan segala macam aman, tidak ada yang putus jalur, tidak ada yang menghitam seperti itu ya. Aman, masih kinclong, masih mulus. Jadi kita harus teliti semua ya. Di sebelah sini soket kamera, nah, ini yang lain-lainnya aman semua, saya kira aman. Kemudian kita bisa tes di tegangannya ya. Kita pastikan apakah ada yang konslet atau tidak. Kita coba tes di jalur tegangan baterai, aman sepertinya. Nah ini ada hambatan. Oke, di jalur pivotnya ada hambatan, tidak ngesot ya, aman, mantap. Oke, lalu kita istirahat sebentar ya. Kita lanjut kembali. Jadi setelah tadi kita bersihkan semua komponen, soket-soketnya, konektor, kamera, mesin, modul-modulnya, kemudian tulangannya, sudah kita bersihkan semua, sudah kita keringkan, dan kita juga sudah cek tadi di jalur tegangan baterai tidak ada yang short. Kita rapikan kembali dan kita nyalakan. Kok nggak menyala juga ya, tidak ada gambar. Seharusnya ini apa, sebentar, apa baterainya habis ya. Kita bisa pasang PCB bawahnya atau konektor casnya. Nanti kita coba cas ya, kita pasang saja seperti ini. Kita coba cas dulu apakah ada tanda-tanda kehidupan.
Kita tahan konektor casnya seperti ini, kemudian kita colok. Ada getar dan tetapi tidak ada gambar. Seharusnya sudah ada tanda-tanda handphone ini bisa mengecas ya, tetapi tidak ada gambar. Apakah IC lampunya bermasalah? Kita belum tahu ya. Mudah-mudahan tidak masalah ya. Untuk jalurnya di soket LCD juga masih aman. Oke, jadi kita untuk menentukan handphone ini masih nyala atau tidak, kita akan carikan LCD-nya dulu ya untuk mengetes. 2000 years later. Dan di sini saya sudah siapkan LCD-nya. Kita akan tes kalau menggunakan LCD baru ini menyala, berarti IC lampu tidak bermasalah ya. Jadi masalahnya LCD-nya ini mati. Oke, sudah menyala. Poco, muncul tulisan Poco ya, sudah menyala. Berarti bisa dipastikan LCD-nya ini mati barangkali ya, atau konslet di lampu yang ada di LCD juga bisa, ataupun mungkin IC-nya, atau ya mungkin sudah mati, sudah fatal ya. Jadi intinya di sini kita tinggal konfirmasi saja sama usernya, mesin sudah hidup, konsletnya sudah hilang, sudah kita bersihkan, dan ternyata LCD-nya mati dan harus mengganti LCD-nya. Oke, mantap. Sampai di sini sekian dulu. Terima kasih dari saya, Joko Kendil Smart. Semoga video ini bisa bermanfaat. Untuk proses penggantian LCD kita lanjut di video selanjutnya. Dan tentu saja salam operator handphone.